Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Allahkulah engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan dikau. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah.
Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapatkan penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir di dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dua kalimat yang menurut saya meneguhkan, menguatkan, memotivasi, dan sekaligus memberi spirit hidup yang baru bagi kita. Yakni apa yang dikatakan Yesus kepada wanita yang berdosa. Dosamu telah diampuni, dan imanmu telah menyelamatkan dikau. Kalau kita sendiri mencoba memposisikan sebagai wanita atau sebagai orang yang berdosa, orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang banyak mungkin sisi gelap, jejak-jejak kegelapan mungkin dalam kehidupan, itu menjadi bagian dari perjalanan hidup. Kemudian, kalau kita memposisikan diri sebagai orang berdosa dan ketika Yesus yang bertemu dengan kita mengatakan dosamu diampuni, maka ini tentu akan membuat kita menjadi bahagia. Membuat kita akan bersuka cita, membuat kita akan merasa
hidup kita terbebas dari kukungan, dari rasa malu. Karena dengan pengampunan yang diberikan Allah kepada kita, nama kita, sisi kemanusiaan yang jahat kita, kegelapan kita, diformat, dipugar, dan direhabilitasi. Kita menjadi orang yang baik. Stempel atau cap seperti yang tadi kita dengar, yang disampaikan Simon. Kalau orang ini sungguh seorang nabi, tentu dia akan tahu siapa wanita ini. Simon tahu. Pertanyaannya, kok Simon tahu ya wanita ini, bahwa wanita ini berdosa? Kan begitu. Pertanyaan. Artinya apa? Ini menjadi sebuah kritik dan sekaligus satu bentuk edukasi pendidikan bagi Simon, termasuk juga bagi kita. Yang kadang-kadang lebih mudah mengklaim, lebih mudah merasa bahwa kita lebih suci, lebih baik, lebih kudus dari orang lain. Dan Yesus menawarkan sesuatu, seharusnya kamu juga melakukan apa yang dilakukan oleh wanita yang berdosa. Yesus mau mengajari kepada kita, kalau kita memang sungguh orang yang berdosa, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita harus datang dengan keterbukaan dan keluasan batin. Kemudian menghampiri tahta kerahimannya, supaya hidup kita dipulihkan, supaya kerahiman Allah di dalam diri Yesus Kristus putranya menjadi nyata. Selain daripada itu, kata-kata ini juga seperti yang dikatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Ini mau mengatakan bahwa perempuan atau wanita yang berdosa memiliki kedalaman iman yang luar biasa. Dia tahu betul siapa Yesus. Maka ini juga mau mengajari kepada kita, kalau kita sudah mengalami siapa Yesus, kalau kita mengalami bahwa daya kuasanya berasal dari Bapa yang mampu mentransformasi, mengubah kehidupan, maka tantangan, halangan, cibiran, problematika, kesulitan tidak akan pernah membuat nyali kita berhenti. Tetapi semakin banyak teriakan, semakin banyak cibiran, semakin kita mau datang kepada Dia. Supaya apa? Mengalami keteduhan, mengalami kekuatan, dan mengalami kesegaran hidup yang baru seperti wanita. Dan akhirnya bacaan pertama mengajak kepada kita supaya seperti Paulus kepada jemaat di Korintus, hidup kita harus menjadi Injil, menjadi kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.